Halo teman semuanya, pada video kali ini, Judi Art akan mengajak kalian semua, menggambar para tokoh dan sekaligus mendengarkan kisah perjalanan hidup mereka, yang menginspirasi kehidupan kita, bahkan dunia. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1869, di negara bagian Gujarat, India. Ayahnya adalah ketua para menteri di Gujarat, sedangkan ibunya adalah seorang praktisi pemujaan dewa Hindu Wisnu yang setia. Pada usia 19 tahun, Gandhi meninggalkan rumah untuk belajar hukum di London. Sekembalinya ke India, Gandhi bekerja di sebuah perusahaan India yang mengirimnya ke kantor, yang bertempat di Afrika Selatan. Mahatma Gandhi terkejut dengan diskriminasi yang dialaminya sebagai seorang imigran India di Afrika Selatan. Beberapa peristiwa dialaminya, seperti ketika seorang hakim Eropa yang memintanya dengan paksa untuk melepas jubah atau turbannya. Lalu, saat dalam perjalanan kereta api, Mahatma Gandhi dipukuli oleh petugas kereta kulit putih, setelah menolak menyerahkan kursinya untuk penumpang Eropa. Selain itu, dia juga mendengar bahwa ratusan orang India yang tinggal di Afrika Selatan, termasuk wanita, dimasukkan dalam penjara, dan ribuan penambang India yang mogok bekerja lalu dipenjarakan, dicambuk, dan bahkan ditembak. Hingga akhirnya, Mahatma Gandhi mulai mengembangkan dan mengajarkan konsep satyagraha, yaitu konsep kebenaran dan ketegasan, untuk melakukan perlawanan pasif. Pada tahun 1920, Mahatma Gandhi menjadi sosok yang paling menonjol dalam gerakan kemerdekaan India. Dia sempat ditangkap oleh otoritas Inggris pada bulan Maret tahun 1922, karena dianggap sebagai provokator. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, tetapi Mahatma Gandhi dibebaskan pada tahun 1924 setelah ia menjalani operasi usus buntu. Pada tanggal 30 Januari tahun 1948 Mahatma Gandhi dibunuh oleh seorang ekstremis Hindu. Saat meninggal dia berusia 78 tahun. Ketika itu, dia sedang berjalan dari Birla House ke halaman tempat pertemuan doa malamnya. Ketika Gandhi berjalan mendekati tempat pertemuan itu, seorang pria berdiri di depan Gandhi. Mahatma Gandhi menyambutnya dengan salam. Gandhi tersenyum pada pria tersebut, pria itu kemudian mengeluarkan pistol dari dalam sakunya, dan melepaskan 3 kali tembakan ke arah Mahatma Gandhi dari jarak dekat. Mahatma Gandhi dibawa ke Birla House dan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Hari berkabung ditetapkan selama 13 hari. Selama itu pula bendera dikibarkan setengah tiang, sebagai bentuk penghormatan pada beliau. Quote Mahatma Gandhi bisa menjadi motivasi, untuk menyelami kehidupan yang penuh perjuangan ini. Albert Einstein, namanya memang terkenal, sebagai tokoh ilmuwan jenius sepanjang masa. Teori relativitas Einstein adalah terobosan ilmiah, yang sangat signifikan. Beliau pernah memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Selain memiliki kecerdasan luar biasa, Einstein juga suka bermain biola. Einstein lahir di Jerman, pada tanggal 14 Maret tahun 1879, dan meninggal dunia pada usia 76 tahun. Albert Einstein dianggap sebagai fisikawan paling berpengaruh, di abad 20, karena kejeniusannya. Kecerdasannya mulai tampak, ketika Einstein berusia 5 tahun. Ketika itu, ia diperkenalkan dengan kompas. Saat itu ia bingung, mengapa kekuatan tidak terlihat bisa membelokkan jarum. Hal itu membuatnya tertarik pada kekuatan yang tak terlihat. Lalu, pada usia 12 tahun ketika dia menemukan buku geometri. Albert Einstein pernah putus sekolah pada usia 15 tahun, hanya karena dibuat frustrasi, karena metode belajar yang kurang disukainya. Meskipun ia mendapat nilai tinggi selama masa sekolahnya di Munich, Einstein menunjukkan kecemerlangannya ketika bersekolah di Politeknik Zurich. Tetapi kepribadiannya yang suka memberontak, dan kegemarannya membolos, membuat profesornya memberikan rekomendasi yang kurang baik. Einstein meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955 karena menderita sakit aneurisma aorta perut. Sebelumnya, dia telah meminta agar tubuhnya dikremasi jika dia meninggal. Tetapi tanpa sepengetahuan keluarga Einstein, ahli patologi Princeton Thomas Harvey mengeluarkan otaknya saat diotopsi, dan menyimpannya, dengan harapan dapat membuka rahasia kejeniusan sang ilmuwan tersebut. Pada tahun 1999, sebuah tim dari sebuah universitas Kanada, menerbitkan sebuah makalah kontroversial yang mengklaim bahwa Einstein memiliki lipatan yang tidak biasa pada otaknya.
Bagian dari otak yang terkait dengan kemampuan matematika dan spasial, yang membuat Einstein memiliki kejeniusan luar biasa. Otak Einstein yang tidak biasa tersebut, hingga kini masih diawetkan di Mutter Museum. Nelson Mandela. Sosok Nelson Mandela, aktif memperjuangkan keadilan dan kebebasan di negaranya, yaitu Afrika Selatan. Mandela telah menghabiskan 20 tahun lebih, di penjara untuk memperjuangkan hak warga kulit hitam, pada masa itu. Sosok Nelson Mandela menyuarakan penentangannya terhadap hukum apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih, di Afrika Selatan. Hari saat dia dibebaskan dari penjara, merupakan peristiwa besar bagi Afrika Selatan dan dunia. Pelepasannya merupakan simbol akhir hukum apartheid. Setelah itu, Nelson Mandela pun terpilih menjadi presiden pertama dari Afrika Selatan melalui pemilihan umum. Sosok yang pernah mendapat penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1993 ini, menjadi simbol perdamaian dunia. Nelson Mandela aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid. Selama kurang lebih 20 tahun, Mandela mengarahkan untuk melakukan tindakan damai, tanpa kekerasan, menentang pemerintah Afrika Selatan dan kebijakan rasialnya. Pada tahun 1961, Mandela ikut mendirikan Umkhonto Wesizwe atau MK, yaitu sebuah cabang bersenjata ANC, yang bertugas menyabotase dan menggunakan taktik perang gerilya untuk mengakhiri apartheid. Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pelanggaran politik, termasuk sabotase. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara, dari November tahun 1962 sampai Februari tahun 1990. Pada tahun 1981, agen intelijen Afrika Selatan Gordon Inter mengungkap adanya plot yang dirancang oleh pemerintah Afrika Selatan untuk mengatur pelarian Nelson Mandela. Dengan begitu, pihak berwenang dapat menembaknya selama penangkapan, namun skenario itu digagalkan oleh intelijen Inggris. Pada tahun 1993, Nelson Mandela dan Presiden de Klerk secara bersama-sama dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Presiden Afrika Selatan pada tanggal 27 April tahun 1994 menggelar pemilu demokratis pertama. Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama pada tanggal 10 Mei tahun 1994, ketika usianya 77 tahun. Dari tahun 1994 hingga Juni tahun 1999, Presiden Mandela bekerja untuk mewujudkan transisi dari aturan minoritas dan apartheid menjadi aturan mayoritas kulit hitam. Namun Nelson Mandela mengundurkan diri setelah satu masa jabatan sebagai presiden. Pada tanggal 5 Desember tahun 2013 di usia 95 tahun, Nelson Mandela meninggal dunia. Stephen Hawking. Stephen William Hawking, fisikawan terkenal asal Inggris, adalah ilmuwan jenius paling terkenal, setelah Albert Einstein. Ia sangat berprestasi sehingga berbagai penghargaan telah diperolehnya. Namun, ia juga seorang fisikawan yang dijuluki sebagai ilmuwan paling kontroversial. Karyanya mengenai asal-usul dan struktur alam semesta merevolusi fisika menjadi yang kita kenal sekarang. Stephen Hawking lahir di Inggris pada tanggal 8 Januari tahun 1942. Dia mempelajari ilmu fisika, walaupun pada saat itu ayahnya memintanya belajar pengobatan. Setelah lulus, dia meneliti kosmologi di Cambridge University. Pada awal tahun 1963, Hawking yang saat itu berulang tahun yang ke-21, dia menderita sakit yang langka. Ia perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan anggota tubuhnya dan harus memakai kursi roda. Pada tahun 1985, Hawking harus menjalani operasi tracheostomi, yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Untuk berkomunikasi dia harus menggunakan alat bantu. Hawking bisa berkata-kata hanya dengan menggerakkan alat melalui otot pada pipinya. Penyakitnya tidak mematahkan keinginan Hawking untuk mengeksplorasi alam semesta. Selama karirnya, Hawking mencoba menguak misteri alam semesta. Dia pun beranggapan, bahwa jika alam semesta memiliki awal, maka ia akan memiliki akhir juga.
Hawking bekerja sama dengan pakar kosmologi Roger Penrose, dan mendemonstrasikan teori relativitas umum Albert Einstein, yang menunjukkan bahwa ruang angkasa dan waktu, dimulai pada kelahiran alam semesta, dan berakhir dengan lubang hitam. Memadukan teori Einstein dan teori kuantum, Hawking menemukan, bahwa lubang hitam tersebut tidak diam saja. Lubang hitam justru berdesis, mengeluarkan radiasi dan partikel, sebelum akhirnya meledak dan menghilang. Ketika menyadari hal ini, Hawking sendiri sempat tidak mempercayainya. Namun, semua kalkulasinya kembali ke hasil yang sama. Hawking juga mengklaim, bahwa alam semesta ini tidak memiliki batas. Dalam akun media sosialnya, Hawking pernah menuliskan, "Walaupun aku cacat parah, aku telah sangat sukses di bidangku. Aku telah berkelana jauh dan pernah ke Antartika dan Easter Island, turun ke dalam kapal selam dan naik ke penerbangan tanpa gravitasi.